Shalom Jemaat GBI Kupang Baru, kembali lagi bersama di hari Minggu yang bahagia ini. Haleluya. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang selalu hadir Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Yes. Engkau selalu ada Tuhan, saat kami bahagia dan saat kami sedih. Engkau selalu menyertai kami terus Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan menyenangkan hatimu Tuhan hari ini Bapa. Thank you Jesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan
kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenan aku yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenankan-Mu yang Perkenan-Mu ya Tuhan yang teguhkan hati kami. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu Tuhan bersyukur di dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, Terima Kau Allah yang setia, atas anugerah-Mu yang sempurna dalam hidup buat anugerah-Mu Bapa di dalam hidup kami. We bless your name, oh Lord. We bless your name, oh Jesus.
I bring my voice. All of my days, all of my rights, all of my wrongs. Yes, Jesus. I offer my life here and beyond. Only for you, Jesus. To the one thing true, Jesus. Jesus. Be lifted higher, higher, higher. Jesus, you be lifted higher, higher. Let your name be lifted higher, Lord. Oh, let your name be lifted higher. We just want to worship you, Jesus. Demikianlah firman Tuhan. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami melayani Allah yang hidup Tuhan. Bukan Allah yang mati Tuhan, Allah yang hidup. Yang mengerti Tuhan setiap masalah kami Tuhan. Yang mengerti Tuhan setiap pergumulan kami Tuhan. Yang mengerti Tuhan setiap apa yang kami butuhkan Tuhan hari-hari ini Tuhan Yesus. Yang memberikan Tuhan rahmat-Nya bagi kami Tuhan. Yang memberikan kasih karunia Tuhan Yesus bagi kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau Tuhan terus Tuhan menyertai kami Tuhan Yesus. Sampai pada Immanuel Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari Tuhan Yesus kami akan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan Allah yang hidup. Dan semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang selalu memperhatikan kami. Engkau adalah Allah yang setia. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, bumi pun bergoncang,
namun Kau kan setia Tuhan. Amin. Menjagaku selamanya. sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Amin Yesus. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dalam hati kami Tuhan, hanya untukmu Tuhan. Yeah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bertepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Buat Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kita semuanya. Walau badai menghadang, yes. Dan bumi pun bergoncang, tapi kita tahu ada pribadi yang setia, namanya Yesus, yang selalu menjaga hidup kita. Amin. Menjagaku selamanya, sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Oh terima kasih Tuhan. Nyata kasih-Mu. Amin amin. Sepanjang hidupku. Sekap hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Sekap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Terima kasih Tuhan. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Sekap hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan ini sebagai doa kita. Sekap hatiku hanyalah untuk-Mu. Kita berjanji, sekap hati kita hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Hanyalah untuk-Mu. Katakan haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Hari ini kita mau bersorak buat Raja di atas segala raja. His name is Jesus. Kita diberi kuasa oleh Tuhan kita. Amin. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Dia ada bersamaku, jangan jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Kau Raja dalam hidup kami Tuhan Yesus. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Dia
Engkau ada bersamaku. Siapa jadi lawanku? Semuanya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Yes. Haleluya. Kau mau nyatakan Tuhan bahwa Engkau adalah Raja dalam hidup kami Tuhan. Amin. Raja yang pasti memperhatikan Tuhan Amin. segala kebutuhan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami tidak perlu takut Tuhan, kami tidak perlu gentar Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dekat Allahku, asa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu,
selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa terima kasih kalau pagi ini Tuhan Engkau bisa menghimpun kami semua Jemaat GBI Kupang Baru. Walaupun kali ini kami ada dalam pertemuan ibadah lewat online. Tapi kami tahu Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan saatnya Bapa kami mau mendengarkan isi hati Tuhan. Bapa mau berbicara untuk kami semua. Bapa mau tuntun kami, ajar kami. Beritahu kehendak-Mu Tuhan. Supaya kami mau melakukan itu dalam setiap langkah hidup kami. Berkati kami semua Bapa dengan firman-Mu. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. 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 Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan, Jemaat GBI Kupang Baru di mana saja berada. Minggu pagi ini kita ketemu lewat online. Tapi saya percaya bahwa itu tidak mengurangi semangat kita, sukacita kita di dalam Tuhan. Situasi saat-saat ini di Kota Kupang seperti yang Bapak Ibu tahu. Tapi sekali lagi, sukacita kita dalam Tuhan itu tidak mengurangi semangat kita. Kita terus bersukacita karena kita ada di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu pagi hari ini saya akan menyampaikan isi hati Tuhan yang saya akan menyampaikan tentang wasiat daripada Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa tahun ini adalah tahun integritas, ya, the year of integrity. Dan itu semua dalam bulan ini kita terus akan berbicara tentang integritas ini. Nah pada kali ini saya mengambil suatu tema tentang wasiat daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu tahu kalau seseorang dia akan menulis surat wasiatnya itu biasanya menjelang orang tersebut akan meninggal. Orang tersebut akan berpulang kembali ke rumah Bapa, maka dia akan tulis wasiatnya untuk anak cucunya. Dan ini penting untuk kita semua. Tuhan Yesus juga demikian. Ya. Begitu juga dengan dia. Waktu dia akan kembali ke surga, dia mau kembali ke surga, dia tulis wasiat itu kepada murid-muridnya. Ya. Kita lihat sama-sama di mana surat wasiat itu, Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Itulah surat yang sangat penting untuk kita semua, ada yang adalah murid-murid Tuhan. Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bapak Ibu lihat di sini bahwa Yesus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya bahwa segala kuasa, bukan satu kuasa tapi semua kuasa, segala kuasa sudah diberikan padanya. Semua orang perlu kuasa. Atau setidak-tidaknya kita harus dekat dengan orang yang berkuasa. Karena apa? Dia bisa menolong kita. Kita punya backingan ada. Dia bisa membantu kita ya dalam segala permasalahan kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, kalau kita di musim pandemi COVID-19 seperti ini, kita mau cari backingan buat siapa? Kepada siapa? Siapa yang bisa berkuasa atas virus ini? Kita mau dekat pada pemerintah? Oke. Kita mau dekat pada para medis, para dokter? Oke.
Kita mau dekat para hamba Tuhan, para pendeta, oke. Tapi itu tidak luput daripada virus ini. Semuanya bisa terkena. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang Yesus kasihi, yang Tuhan Yesus sayang, kita patut bersyukur, ya. Kita patut bersyukur karena pada waktu Yesus akan kembali ke surga, dia katakan wasiat ini untuk kita. Dia bilang segala kuasa sudah diberikan pada dia. Segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan pada dia. Termasuk kuasa atas COVID-19 ini. Sudah diberikan di tangan Yesus. Tapi siapa yang berhak untuk menerima wasiat ini? Siapa yang akan menerima janji-janji Tuhan ini? Kita lihat ayat yang ke-19. Dikatakan begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, Bapak Ibu lihat ya, di sini kita sangat bersyukur bahwa Yesus mau menyelamatkan semua orang. Ya. Dia katakan begini, jadikan semua bangsa itu muridku. Yang Yesus mau diselamatkan semua orang tanpa terkecuali. Karena dia datang untuk semua manusia. Ya. Karena apa? Semua murid, semua bangsa di bumi ini harus jadi murid Yesus. Karena hanya murid yang mendapat ahli waris. Murid yang mendapat janji-janji Tuhan itu. Ya. Kemudian dia tekankan di sini soal baptisan. Baptisan pertobatan, ya, lahir baru. Ya. Karena baptisan ini bukan untuk kepentingan Tuhan. Tapi baptisan ini untuk kepentingan kita. Itulah saya mau katakan untuk kita semua jemaat Tuhan. Syarat jadi murid Tuhan harus dibaptis. Yang belum dibaptis, ayo segera dibaptis. Ya. Karena itu tidak ada jalan lain. Salah satu syarat untuk jadi murid Tuhan harus dibaptis. Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Ini perkataan dialog antara Yesus dengan Nikodemus. Yesus katakan pada Nikodemus begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak lahir kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan surga. Jangankan masuk Bapak Ibu. Lihat saja tidak, ya, lihat saja tidak. Dan poin yang kedua yang Yesus tekankan pada murid-muridnya bahwa ajarlah mereka untuk melakukan. Ajar mereka bukan saja untuk sekedar tahu, tapi harus melakukan. Jadi seorang murid harus jadi pelaku firman. Dia harus bisa melakukan, menghidupi firman itu dalam setiap langkah hidupnya. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Ayat 20b, ya. Ini coba kita baca sama-sama, ini penting sekali untuk kita di masa-masa ini, ya, di musim kehidupan saat ini. Dikatakan seperti ini, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ya. Satu statement yang sangat luar biasa. Tuhan menyertai kita, kita mau ada penyertaan Tuhan. Dan dia akan menyertai kita bukan satu musim, dua musim. Tapi sampai akhir zaman, selama-lamanya. Saya bilang dengan kata lain, bisa dikatakan begini, bahwa penyertaan Tuhan atau pengawalan Tuhan bukan saja sesaat, bukan nanti dalam tahun ini saja, tapi sampai kekekalan, sampai selama-lamanya. Karakter dari seorang murid Tuhan tidak terlepas dari kehidupan yang berintegritas. Ya. Artinya seorang murid Tuhan, dia harus jujur, setia, tulus, dan selalu rindu ada dalam hadirat Tuhan. Dia selalu rindu bersekutu dengan Tuhan. Ya. Sebagai seorang murid, kehidupannya harus mencerminkan Tuhan. Orang harus melihat Yesus dalam kehidupannya dia. Dan Bapak Ibu, jemaat Kupang Baru yang Tuhan Yesus kasih, saya secara pribadi, saya pegang janji ini kuat-kuat. Artinya apa? Selama saya hidup dalam koridornya sebagai murid Tuhan, maka saya punya iman. Saya percaya bahwa saya ada dalam pengawalan Tuhan, ada perlindungan Tuhan dan ada penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Saya sudah mengalami hal seperti itu. Ya. Beberapa tahun yang lalu, sudah beberapa kali saya jelaskan untuk Bapak Ibu, saya ceritakan ini. Saya mengalami suatu kondisi yang tidak enak, kena serangan jantung,
jam 3 pagi di airport. Dan saya tahu kalau itu bukan Tuhan, kalau itu tidak dalam pengawalan Tuhan, saya sudah tidak ada. Tapi tangan Tuhan ada selalu menyertai kita. Di mana saja kita berada, iman kita harus kokoh untuk hal yang demikian. Sekalipun aku jatuh, tidak sampai tergeletak. Sekalipun aku ada dalam bayang-bayang maut, di situ tangan Tuhan siap untuk menopang kita. Itu Tuhan kita. Yesus bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Saya bilang sama rekan-rekan saya bahwa hidup saya bukan saja karena saya melihat, tapi hidup saya karena saya percaya pada Yesus. Hidup saya bukan karena melihat, tapi hidup saya karena percaya pada Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Alkitab menggambarkan kehidupan manusia di dunia ini ada 3 kelompok kehidupan manusia. Kalau kita bicara dunia ini, bicara soal suatu komunitas. Bisa berarti itu sebuah negara, sebuah kota, atau sebuah gereja. Ya, sebuah komunitas. Ya. Yang pertama, kelompok yang pertama adalah kelompok ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Kalau kita bicara ahli Taurat dan orang Farisi, jangan kita berpikir, wah ini terjadi di Israel. Ini ada di bangsa Yahudi. Bukan itu. Karakter daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Ya. Jadi itu bisa ada dalam satu kota, bahkan mungkin ada dalam satu komunitas gereja. Ya. Kelompok ini tidak mendapat janji Tuhan. Tapi warisannya adalah celaka, celaka, dan celaka. Ini kelompok ahli Taurat dan orang Farisi. Kita lihat contohnya. Matius 23 ayat 27. Matius 23 ayat 27. Ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilapur putih. Yang sebelah luarnya nampak bersih, tapi di sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian juga lah kamu di sebelah luar kamu nampak benar di mata orang, tapi sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Nah, siapa kelompok orang ini? Siapa kelompok orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini? Ya, mereka ini sebenarnya pertama-tama adalah kelompok yang cinta Tuhan. Mereka sangat sukacita, sangat gairah dalam Tuhan. Saking cintanya sama Tuhan, orang-orang makin kesal dengan mereka. Orang-orang bilang mereka sok suci, sok adil, ya, sok kudus. Mereka bukan saja mempelajari firman Tuhan, mereka menghidupi dan mengajarkan firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Tapi tambah hari mereka tambah besar, sehingga mereka diperhitungkan oleh pemerintah. Dan saking besarnya, mereka merasa mereka semua sudah tahu semuanya. Karena mereka sudah menghidupinya semua. Tetapi tanpa sadar, mereka bisa mengajarkan, tapi lama-kelamaan mereka tidak melakukan. Yesus berkata di dalam Matius 24 ayat yang pertama. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Jadi ada kelompok berikutnya adalah kelompok orang banyak dan kelompok murid. Ada kelompok ahli Taurat dan orang Farisi, kemudian kelompok orang banyak dan kelompok murid. Ya. Yesus berkata kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ya. Artinya apa? Mereka sudah masuk dalam pemerintahan. Mereka sudah berkuasa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ayat yang keempat, mereka mengikat beban berat, lalu meletakkan itu di bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak menyentuhnya. Bapak Ibu nanti baca terus karakter daripada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini di rumah. Di ayat-ayat selanjutnya itu akan berbicara tentang karakter daripada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat.
kelompok ini bisa berubah enggak? Bisa. Kalau mereka mau bertumbuh. Ya. Jadi kelompok orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini bisa berubah kalau mereka mau bertumbuh. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang banyak. Pada zaman Tuhan Yesus, pengaruhnya sangat besar. Ya. Dikatakan bahwa orang berbondong-bondong datang mengikuti dia. Di mana Yesus ada orang berbondong-bondong datang. Kenapa orang ikut Yesus? Bagaimana orang tidak ikut Yesus? Yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan, yang mati bisa bangkit. Yesus sebagai pelaku mujizat pada zaman itu. Ya. Dia melakukan mujizat dan orang datang berbondong-bondong hanya untuk melihat mujizat. Ya. Kelompok ini, dan kelompok orang banyak ini, Tuhan juga tidak mempercayakan dirinya pada mereka. Mereka datang, mereka percaya Tuhan, tapi Tuhan tidak mempercayakan dirinya pada mereka. Karena mereka datang cuma untuk melihat mujizat. Mereka datang hanya untuk tahu, tapi mereka tidak mau bertumbuh. Kita lihat Yohanes pasal 2 ayat 23 dan 24. Yohanes pasal 2 ayat 23 dan 24. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Yesus tidak mempercayakan dirinya pada mereka. Kelompok orang banyak ini ada dalam komunitas kita. Ada dalam negara, ada dalam kota, juga ada dalam gereja. Mereka senang, sukacita, euforia. Tapi mereka tidak mau bertumbuh, mereka cuma tak mau tahu saja. Pada zaman Yesus, kalau Yesus ada, di mana Yesus ada, mereka pasti ada. Ikut sana, ikut sini. Tapi cuma mau tahu aja. Tidak mau bertumbuh. Inilah kelompok daripada orang banyak. Kelompok ini bisa berubah? Bisa. Kalau mereka mau bertumbuh. Ya. Nah, kita lihat kelompok yang terakhir, kelompok yang ketiga. Kelompok ini selalu mendapat prioritas dalam segala hal. Ini kelompok murid. Murid Tuhan. Kelompok murid ini selalu mendapat prioritas dalam segala hal dari Tuhan. Lukas 12 ayat yang pertama. Lukas 12 ayat yang pertama. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun. Sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Nah, kita lihat prioritas di sini. Ya. Pertama-tama kepada murid-muridnya. Pengajarannya pertama-tama murid dulu. Berkat pertama-tama murid dulu. Kesembuhan pertama-tama murid dulu. Prioritas. Yang murid selalu mendapat prioritas dari Tuhan. Ya. Nah, kita lihat karakter daripada murid atau syarat-syarat daripada murid Yesus. Ya. Tidak gampang jadi murid Yesus. Lukas 14 ayat 25. Lukas 14 ayat 25. Pada suatu kali orang banyak berduyung-duyung mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling kepada mereka, ia berkata, jadi orang banyak berbondong-bondong ikut Yesus, Yesus berpaling lalu dia berkata, jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak dapat menjadi murid. Bapak Ibu bayangkan, orang banyak ikut dia. Coba kita alihkan pikiran kita pada kondisi hari ini. Kalau orang banyak datang di gereja kita, karena Yesus ada di sini. Ya, ini umpama aja Yesus ada di sini. Lalu orang banyak datang di gereja kita. Lalu Yesus balik, Yesus bilang maaf. Kalau kalian tidak membenci bapamu, tidak membenci ibumu, tidak membenci istrimu, bahkan tidak membenci dirimu sendiri, kalian tidak layak jadi jemaat Kupang Baru. Kira-kira kalau zaman ini, apa yang terjadi dengan orang banyak ini? Pasti mereka bilang, emangnya gereja cuma satu? Pindah gereja. Pengajaran di sini sesat. Kita mau datang malah
suruh kita pergi. Tapi Yesus, dia lakukan itu karena dia pentingkan kualitas murid. Dia bukan memperhitungkan orang banyak, kuantitas. Tapi dia lihat ada kualitas daripada murid itu. Ya. Jikalau seorang datang padaku dan dia tidak membenci, kata membenci di sini memprioritaskan Tuhan di atas daripada bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, bahkan nyawanya sendiri. Kalau kita tidak memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, kita tidak layak jadi murid Tuhan. Dan 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak jadi murid. Syarat jadi murid Yesus tidak gampang, ya, berat. Ada harga yang harus kita bayar. Ada harga yang harus kita bayar. Sekali lagi, karena Yesus pentingkan di sini adalah kualitas daripada murid. Nah, kita lihat sekarang apa perbedaan daripada murid dengan orang banyak. Perbedaan daripada murid dan orang banyak. Dan murid ini yang selalu mendapat prioritas Tuhan. Yang ini yang dapat janji-janji Tuhan. Ini yang dapat ahli waris daripada wasiat yang Tuhan tulis itu. Ya. Orang banyak, kalau datang dia cuma mau tahu. Dia cuma mau tahu. Tapi murid, sebagai seorang murid, dia mau taat. Dia mau taat, dia mau jujur sama Tuhan. Dia mau bertumbuh. Kalau orang banyak cuma mau tahu. Orang banyak cuma datang mau melihat mujizat. Apa yang Tuhan lakukan. Bapak Ibu bicara soal mujizat. Saya pernah kena satu kali. Ini kasus nyata yang saya alami. Dan orang ini sampai sekarang, dia kalau ketemu saya, dia tidak suka sama saya. Bapak Ibu tahu tahun 2014 Benny Hinn datang di Kupang. Dan saya ketua panitianya. Jauh-jauh hari dia ketemu saya. Lalu dia bilang dia minta supaya Pastor Benny Hinn boleh mendoakan anaknya. Anaknya sakit bawaan. Ya saya tidak bisa memfasilitasi itu. Saya cuma menyarankan untuk dia, kamu ambil posisi di tempat jalannya Benny Hinn masuk. Dan apa yang terjadi, Benny Hinn tidak tergerak untuk mendoakan anaknya. Ya kita tidak bisa paksakan. Ya. Karena ini saya bilang ini ya, tipe orang banyak. Dan apa yang terjadi, dia kesal sekali. Dia jengkel sekali sama saya sampai hari ini. Ya saya sudah jelaskan, bahwa saya tidak bisa menyuruh atau mengatur pastor untuk doain anakmu. Karena dia juga tidak, kalau tidak Tuhan gerakan, tidak mungkin dia melakukan hal itu. Karena itu bukan dia yang lakukan, tapi Tuhan yang lakukan. Ya. Ini tipe daripada orang banyak. Cuma mau lihat mujizat, datang untuk mujizat, bukan datang untuk Tuhan. Ya. Tapi murid, dia datang untuk dia mau bertumbuh. Yang ketiga, perbedaan murid dengan orang banyak. Orang banyak tuh suka dilayani. Orang banyak datang tuh tanya dulu fasilitasnya apa. Gerejanya ada AC enggak? Kursinya bagaimana? Ya, itu orang banyak punya. Selalu tanya fasilitas. Ya. Mau dilayani, tapi murid dia sama seperti Yesus. Dia mau melayani. Yesus bilang aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Murid harus mau sama seperti Yesus, datang untuk melayani. Itulah kalau hari Minggu, kalau kita ibadah sudah secara langsung ya, saya selalu bilang anak-anak youth, ada kesempatan untuk melayani Tuhan, gunakan waktu itu untuk melayani Tuhan. Jangan berdiri saja. Saya tidak suka kalau kamu cuma berdiri nonton aja. Jadi apa, hari Minggu kamu harus melayani. Karena kamu murid Tuhan. Ada harga yang harus kamu bayar. Ya. Yang berikut. Orang banyak selalu suka suasana aman, suasana nyaman. Tapi kalau seorang murid, dia harus sangkal diri, pikul salib. Saya lihat ini dalam beberapa perkembangan daripada anak-anak youth kita. Saya ambil contoh saja si Joshua sama Rio. Kalau pulang-pulang ibadah hari Minggu, anak-anak muda yang lain mungkin sudah cepat pulang, tapi dorang dua selalu di belakang. Apa? Lampu AC
ya tutup pintu, air, mereka perhatikan semua baru mereka boleh pulang. Ada harga yang mereka bayar. Dan mereka taat untuk melakukan itu. Saya cuma tanya, yo bagaimana yo? Beres, hakim. Rio, beres, sudah beres. Ada harga yang mereka bayar. Ini tipe daripada murid. Tapi kalau orang banyak, dia cuma mau amannya saja. Yang terakhir, orang banyak golnya adalah dirinya sendiri. Dia tidak mau bertumbuh. Kalau kita sarankan dia, ayo melayani Tuhan. Ya syukurlah Pak Gem, saya masih gereja. Jangan paksa-paksa. Cuma dirinya sendiri. Tapi kalau murid, golnya dia mau serupa dengan Yesus. Ya, seorang murid harus ada buahnya. Harus ada buahnya, ada perubahan daripada karakternya, ada jiwa-jiwa yang dia bawa. Ya, itu seorang murid. Dan untuk bisa berbuah dia harus tertanam. Dan untuk bisa berbuah dia harus tertanam, dia harus bertumbuh. Yohanes 15 dikatakan begini. Dahan yang tidak berbuah akan dipotong dan dibuang ke dalam api. Dahan yang berbuah pun akan dibersihkan supaya berbuah lebih banyak. Ya, jadi tetap semuanya diproses Tuhan. Bapak Ibu, satu yang Tuhan mau dari kita semua, saya katakan hari Minggu ini untuk kita semua secara online ini, bahwa inilah kehendak Tuhan untuk kita. Yang Tuhan mau semua bangsa jadi muridku. Karena dia mau semua bangsa ini harus diselamatkan. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita cari kehendak Tuhan, itulah kehendak Tuhan yang dia mau untuk kita. Jadikan semua bangsa muridku, karena dia mau menyelamatkan semua orang. Hari ini saya kembalikan kepada kita semua, Bapak Ibu, Jemaat Kupang Baru, di mana saja berada, coba mulai menilai diri kita berada di mana. Mari Well dan Singers bisa kembali ke depan. Menilai diri kita masing-masing, kita berada di mana. Apakah kita ada di nomor 1, atau kita nomor 2, atau kita sudah ada di nomor 3 dalam murid. Ya. Karena yang Tuhan kehendaki seluruh bangsa, semua bangsa menjadi murid. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita naikkan pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat. Tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat.
menabur kesetiaan, maka dalam waktu yang sama, dalam musim yang sama, dia akan menuai kepercayaan. Amin. Yang Tuhan kehendaki dari kita adalah jadi murid. Dia mau supaya kita selalu taat, selalu jujur, mau bertumbuh, mau melayani. Sangkal diri dan pikul salib, dan goalnya adalah serupa dengan Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki bagi kita. Oh Yesus. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku Tetap setia. kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk isi hati Tuhan. Kami tahu Tuhan, yang Kau kehendaki dari kami semua adalah jadi murid Tuhan. Malah Engkau kehendaki seluruh bangsa, semua bangsa jadi murid-Mu. Terima kasih, karena hanya murid yang mendapat ahli waris itu Bapa. Terima kasih. Murid yang selalu mendapat prioritas dari Tuhan. Terima kasih untuk isi hati Tuhan hari ini. Roh Kudus memampukan kami semua supaya kami bisa melakukan firman ini dalam setiap langkah hidup. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan kembali dalam kehidupan kami. Dan Engkau sudah taruh berkat yang besar untuk kami semua. Mari anak-anak Tuhan, arahkan hati dan pikiran hanya untuk Tuhan Yesus. Lalu kembalilah dalam kehidupan-Mu, dalam rumah tanggamu, dalam lingkungan-Mu. Dan terimalah berkat Tuhan. Biar kasih, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus akan terus mengikat, terus mempersatukan kita sampai Tuhan Yesus sendiri datang menjemput kita. Terimalah berkat yang besar ini hanya dalam satu nama, itu nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.